Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Santri Nusantara. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sholawat serta salam selalu kita curahkan pada bimbingan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat-sahabat Santri Nusantara, sedulur yang ada di Pulau Jawa maupun yang Indonesia maupun yang di luar negeri, yang di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, terima kasih sudah menonton channel Santri Nusantara, juga sudah mengamalkan amaliyah dari beliau. Semangat, jangan kendor. Untuk pada malam hari ini tim Santri Nusantara, ada suara tekek ini, ada apa ya? Tekeknya ingin mau masuk video nih, tidak apa-apa. Nah ini kita akan coba tarik apa ya? Yaitu yang fenomena orang tidur di masjid terus tiba-tiba terseret keluar. Nah, ini di dulu itu kalau di Blitar itu juga banyak cerita seperti itu. Jadi ada orang tidur di musola ataupun di masjid, tiba-tiba bangun, ditaruh, ada yang di kolam, ada yang di sungai, ada yang diseret keluar, dan ada yang lebih lucu lagi itu. Jadi orang tidur di musola atau di masjid itu bangun sudah ada di itu, bukan sing iku mas tutukan itu deme itu jedor masjid yang besar itu, beduk. Nah jadi bangun sudah ada di beduk. Nah, pada waktu orang subuhan dong lah, itu orangnya itu langsung teriak tolong. Nah, ini. Kalau diceritain mbah-mbah seperti itu namanya. Orangnya kaget, orangnya sampai lari ya. Akhirnya manggil warga. Nah, akhirnya beduknya disobek, ternyata ada orangnya. Itu masuknya dari mana? Aneh. Karena saking menjaga, mungkin ya jinnya juga menjaga mushola atau masjid agar tidak ditiduri orang. Hanya ada larangan, dilarang tidur di masjid. Nah, nanti biar nggak kejadian seperti itu, mungkin ya seperti itu juga. Satu, ya yang utama kan itu kan tempat ibadah. Jadi jangan dibuat tidur. Kalau di serambi ya, nggak apa-apa. Nah, kita akan hadirkan jin muslim saja, lebih ringan. Jadi biar lebih informasinya agak lebih jelas kalau jin muslim. Langsung saja kita hadirkan. Kita bersihkan dulu mediatornya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jin muslim maupun semuanya sudah dimuslimkan, memanggil jin muslim sudah di semuanya sudah dimuslimkan, yang mengetahui tentang kejadian orang diseret dari masjid maupun bahkan ditarik di dalam kolam maupun kali dengan tarik sini Allah, semua iblisnya hancur langsung masuk dalam kondisi sehat walafiat, sembuh. Halo. Selesaikan dulu. Ini mungkin lagi sholat apa ya? Kok langsung masuk gini? Lagi apa, Mbak?
taruh ini dulu biar enak. Oh, sama lihat dada saya. Kamu bisa melihat saya. Enggak, kan tak masukkan mediator. Ya kan lihat, tak masukkan mediator. Udah muslim belum? Tadi kok nggak salam? Saya sering duduk di sebelahnya orang ngobrol, orang sholat, yang nggak ada yang lihat. Oh, jadi Islam kok duduk di sebelah orang sholat nggak sholat? Nggak sholat. Ya kenapa kok nggak sholat? Kalau orang-orang selesai sholat, saya baru sholat. Ya kenapa? Nggak enak. Nggak enak. Kalau barang-barang manusia nggak enak. Nggak enak. Enak sholat sendiri. Oh, jadi ada yang imami juga. Oh. Ada sholat bareng saya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Saya mau tanya ini Mbak. Benar-benar kita cek dulu Islam KTP atau enggak. Masuk Islam. Allahu Akbar. Gimana? Enaknya sekarang tadi. Lebih murni ini. Murni. Jadi itu dinikmati dulu. Saya mau tanya-tanya ini boleh enggak? Boleh. Sama kan jen yang sobo di masjid ya, yang sering di masjid ya. Tidak di masjid besar-besar. Yang kecil. Musola. Oh, musola. Alhamdulillah. Yang penting jin sobo musola kita. Nggak ada yang di masjid sekarang. Kenapa? Semuanya masjid sudah dikuasai. Dikuasai. Berarti ngambil musola yang masih kuno itu. Yang kecil-kecil. Oh, yang kecil-kecil. Yang cocok. Yang cocok. Yang nggak ada. Emang masjidnya kenapa? Siapa yang menguasai? Itu yang menguasai yang suka menggal. Siapa yang suka menggal? Isasil. Oh, loh, masjid kok adanya iblis gimana sih? Isasil aku kenalnya. Oh, iya, kok ada iblis itu kenapa memang? Sebab itu cari pengikut. Cari pengikut. Makhluk itu cari pengikut. Oh, makanya coba masjid itu cari pengikut gitu. Jadi sampean bukan anak buahnya Jazil. Bukan. Udah muslim. Beda. Sekarang raja zaman siapa? Kalau muslim itu. Sekarang ini lebih enak. Oh, lebih enak. Jadi beda ya. Tapi nggak enak juga. Kenapa? Kalau tidak sholat atau tidak mengamalkan ini bisa dicambuk. Oh gitu ya, makanya kalau memang kemarin kamu nggak sholat, sering bolong sholatnya. Gandeng digabung. Kegiatan di musola kok sholatnya digabung. Tidur. Kayaknya tidur. Dijamak dah. Ya. Di masjid sudah nggak ada jin, sudah nggak ada siluman. Nah, gini, saya mau tanya tuh, kalau di musola atau di masjid, kalau ada yang tidur, itu kok ada fenomena itu orangnya bisa keseret,
ataupun dipindah di sungai ataupun dipindah di kolam sampai ada dipindah dimasukkan beduk. Nah itu kalau menurut Samin itu bagaimana caranya memindahkan orang itu? Itu ya ketika anak buahnya Israel jalan-jalan, yang terutama yang di dalam. Nah, terus prosesnya memindahkan itu bagaimana kok sampai ada yang diseret? Nah, saya nggak bisa. Yang bisa? Karena energinya kurang kuat saya. Yang bisa siapa? Ada sosok-sosok yang misterius itu? Yang sudah mempunyai mahkota atau tanduk 100 lebih. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kenapa kok diseret keluar masjid itu kenapa? Enggak keluar masjid. Terus? Biasanya juga dipindah, tapi kalau dipindah itu tidak sadar orangnya. Iya memang pada waktu tidur. Terus kalau di luar, diseret keluar atau di kamar mandi, ya itu malah dia takut. Sudah nggak ada pikiran sholat kalau gerakan sholatnya. Jadi tujuannya itu memindahkan orang itu biar orang itu takut ke musola atau seperti itu. Wah musola kok angker gini, seperti itu. Angker, banyak makhluk gaibnya itu angker. Ya, kita kan angker itu banyak makhluk gaibnya. Seperti sampean kan gaib. Tapi kan sampean nggak angker. Ini sudah muslim. Kalau angker itu yang jin yang usil, kan katakan seperti itu. Yang usil juga banyak. Iya. Tapi mampunya hanya menembus di alam mimpinya, itu dimasukin bisa. Nah itu kan kok sampai itu loh, sampai terpindah dari tempat tidurnya. Kalau semua jasadnya pindah, itu yang memindah, yang punya mahkota atau tanduk 100 lebih. Baru bisa mindah. Mempunyai power yang besar. Nah, proses pemindahannya itu coba dijelaskan. Dia nggak berani dekat-dekat. Kan teman tahu. Jadi begini. Terus? Ada yang datang satu mata. Oh, mata satu. Jadi semua yang bertanduk itu Ikut. doanya itu seperti memanggil. Datang satu mata. Bisa pindah. Orangnya langsung syarat seperti itu. Gak sama nih. Gak ikut-ikutan. Nggak berani. Gak berani. Situ. Ini sama cuma duduk aja. Ya kalau menjahili menggoda manusia di situ ya bisa di alam mimpi saya bisa masuk jadi perempuan Pipi basah. ataupun subuh nggak bisa bangun saya bisa. Oh bisa. Muslim KTP mungkin ya. Nggak suka saja kalau itu. Ada juga itu. Jangan di masjid juga ada orang adzan aja kadang juga denger. Tak dengar. Saking enak tidur. Enggak mau masuk arwahmu saya peluk. Oh, ruhnya dipeluk. Kalau sudah saya suka ya sudah saya lepasin. Bangun subuh. Tapi sudah telat. Sudah telat. Ya bahaya ini bahaya. Enggak sampai enggak dengar. Sampai enggak dengar. Corong masjid besar, mana-mana banyak masjid tak. Jam 3 sudah tarhem sekarang.
Kalau yang diseret itu orangnya itu kan takut. Berarti yang takut lagi ke masjid ya. Tujuannya seperti itu. Karena yang biasanya tidur itu selalu subuh. Oh, yang tidur di masjid itu selalu subuhnya tepat waktu. Saya nggak suka yang tepat waktu. Oh, mantap. Masih. Jadi syarat aja gitu. Syarat aja. Kalau tidur di rumah itu lebih gampang. Lebih gampang untuk nggak dengar musola, nggak dengar adzan. Iya, ada kerumbulan itu. Kalau waktunya mau adzan itu ke mata-matanya manusia itu. Oh, ke mata-mata manusia maupun ke telinga itu agar berat untuk bangun itu ya. Wah, berat. Iya, kalau sudah subuh, wah berat banget untuk bangun. Aduh. Kalau saya biasanya nggak tidur biar nggak telat. Karena yang tidur di situ, yang dekat-dekat ini, Yang dekat masjid ini. Ya, di dalam. Oh, yang dekat orang adzan. Itu biasanya tetap bangun Sekarang sudah nggak ada yang berani tidur di musola musola. atau ke masjid. Kalaupun ada sekarang sudah digembok. Masjidnya digembok. Takut kehilangan mic soalnya. Takut kehilangan itu loh yang dibuat pengeras suara itu loh. Sama amal jariahnya. Takut kehilangan itu. Amal jariah. Kotak amal. Nah, soalnya kan rawan ya. Kan fenomena seperti itu kan juga mempengaruhi juga. Karena zaman dulu Sekarang sudah tidak ada yang tidur di musola atau masjid. Kalau dulu banyak orang tidur di musola atau masjid itu banyak dulu. Kalau saya dulu berpuasa ya tidur di musola terus. Kalau sekarang nggak ada. Berarti yang mempunyai satu mata itu Udah sukses, sudah merdeka. Gitu. Nanti jadi bayinya digendong gini. Ya memang fenomena itu juga. Sekarang anak-anak itu lebih suka ke warkop daripada ke masjid, lebih suka ke wisata daripada ke masjid. Masjid emang gak enak di rumah sendiri saja. Di warkop ya? Di musolanya rumah. Enak di musola rumah sendiri. Panas di masjid. Kenapa kok bisa panas? Tahu? Gak tahu. Ada campuran kah? Terutama yang di atas ini. Oh, banyak yang goda, makanya masjid-masjid juga sepi. Nah, masjid-masjid sepi itu karena seperti itu. Ada yang banyak yang itu cari jamaah itu ya. Banyak yang lantainya di bawah terus lantai di atas. Pokoknya yang lantainya sudah ada di atas itu panas. Kan biasanya adem. Bangsa jin nggak mau. Kenapa? Kalau bisa melihat itu kejam. Kalau nggak mau ikut, langsung disembelih. Oh, gak mau ikut pasukannya iblis untuk goda manusia. Cari jamaah. Menggodanya itu terus. Nggak sesuka hatinya.
Ya gak lucu ya. Ada kalau orang ditaruh diseret itu juga lucu juga, tapi juga serem juga. Yang lucu itu ya sampai ditaruh di dalam beduk loh, yang lucu. Duh, ya di dalam juga mengeluarkan dedukan gini. Kalau minta tolong juga nggak kedengeran, tertutup rapat. Bisanya jeduk gitu. Itu salah satunya mencari pengikut. Cari pengikut biar masjid sepi juga ya. Masjid sepi juga godaannya mereka itu ya. Kerjanya itu wajang. Iya, mereka tuh dari bangsa iblis untuk goda manusia. Kerjanya ya cuma goda manusia aja, kerjanya cuma satu kerjaan ya. Ya ada yang lain. Maksudnya kan fokus dalam satu pekerjaan untuk menggoda manusia. Lah manusia saking banyaknya pekerjaan sampai lupa pada Tuhannya. Kami saja nggak mau. Kita Sajid. iya sama saya juga. Harusnya Oh, banyak teman-teman kamu yang di dalam dirinya kita malah dikasih makan, kadang malah dimasukkan hasilnya, dimasukkan ke dalam tubuh orang-orang itu. Ya mungkin nggak tahu. Ya. Yang punya gelar ataupun seperti mendapat mukjizat itu yang banyak Tipuannya. sudah banyak di dalam dirinya. Seperti mukjizat, barang yang sudah tidak ada diadakan lagi. Seperti itu. Nah, terima kasih lah. Udah lama kok. Kasih informasinya sudah banyak. Ya kedinginan aku di sini. Kenapa? Dingin. Memang udaranya agak dingin malam ini. Habis hujan. Dingin, saya juga kedinginan. Habis hujan. Ya udah, terima kasih. Silakan ke tempatnya masing-masing. Kembali ke tempat asalnya, mau kemana terserah. Nggak ada di sini. Belum ada. Sana aja. Ya, belum ada. Jangan yang jauh. Tuh. Ya, udah terlihat kan? Udah. Sana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa itu suratnya. Langsung balik ke tempat Allah. Keluar. Untuk sahabat-sahabat santri Nusantara, memang fenomena orang diseret di masjid memang enggak sekali dua kali. Memang banyak tempat juga seperti itu juga ada. Cuman yang kemarin itu ada berita seperti itu. Cuman kalau berita seperti itu ya kalau di desa-desa nggak asing seperti itu. Karena juga sudah ada yang terjadi sebelum berita viralnya juga sudah ada yang terjadi. Nah, kalau zaman dahulu orang tidur di musola itu banyak sekali. Anak kecil-kecil sampai orang yang dewasa itu banyak yang tidur di musola. Apalagi waktu puasa itu pasti tiap hari tidur di musola. Kalau sekarang sepi musola, masjid sepi. Kalau mungkin ramenya juga
maghrib ataupun hanya Jumat. Tapi kalau untuk tidur di musola atau masjid juga jarang sekali. Nah, orang lebih suka main HP aja di rumah ataupun di warkop. Jadi memang ya mengikuti zaman, tapi juga nggak seperti juga. Ya, harus dikembalikan lagi seperti yang dulu, tidur di masjid nggak apa-apa. Tapi jangan di dalam, di serambinya saja. Ya, kalau tidur di masjid ya lantai aja, nggak ada kasurnya. Kalau pengen kasur ya bawa sendiri. Itu dari sisi goib, penarikan orang, fenomena yang di masjid, terseretnya orang maupun terpindahnya orang. Jadi penjelasannya seperti tadi, jadi ada makhluk, jadi ada iblis yang punya ataupun goib yang punya kekuatan besar yang mampu memindahkan maupun menyeret manusia dari tempat A ke tempat B. Nah, tujuannya itu agar orang-orang nggak tidur di musola ataupun di masjid. Nah, kalau tidur di musola atau masjid, waktu adzan ya dibangunkan, pasti sholatnya tepat waktu. Nah, dari bangsa iblis kan nggak mau kalau anak cucu Adam itu beribadah ataupun sholatnya tepat waktu, nggak mau. Makanya dijadikan seperti itu sebagai wawasan kita. Kalau memang sholat tepat waktu itu sangat sulit, kalau nggak digembleng setiap hari sulit. Saya nggak bisa cara baik karena saya juga kadang tak menunda. Memang saya belum baik, tapi kan kita belajar agar bisa lebih baik. Sekian dari kami, semoga bisa diambil manfaat maupun hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.